Indonesia Jaya, penuh cipta karsa dan karya, kobarkan cinta tanah air untuk kejayaan bangsa Indonesia. Baik, selamat berjumpa kembali di Batavia Channel BK3GS dan Panawaker. Pada kesempatan ini kita bicara tentang aspek kesehatan yang pada hari ini kita telah hadir Dr. Sasa yang kemungkinan bisa sharing pendapat dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang pada kesempatan pandemi COVID ini tentunya kita menyadari bahwa banyak masyarakat yang memerlukan informasi, banyak masyarakat yang ingin berkomunikasi dalam rangka edukasi. Nah, pada kesempatan ini selamat datang kepada Mbak Sesa yang selamat datang. hari ini tentunya teman-teman pemirsa sangat berterima kasih atas kehadirannya Mbak Sesa. Oke, Mbak Sesa, bagaimana Mbak Sesa menyikapi tentang pandemi COVID yang mungkin selama 8 bulan atau lebih ini masa kondisi sosial kemasyarakatannya di mana masyarakat tertekan dan bahkan juga banyak yang frustasi sehingga posisi kebijakan publik juga membingungkan. Silakan, bagaimana gambaran singkat aja tentang sebuah kondisi di aspek pola penanganan, di aspek yang namanya kesiapan masyarakat. Silakan. Ya, baik Prof. Seperti yang kita ketahui ya dari berbagai siaran di TV, lalu update-update terkini di websitenya Kawal COVID, dan di BNPB itu kan semakin hari dari awal pandemi bulan Maret 2020 di Indonesia itu kan terus menanjak naik terus. Ya, tingkat fatality rate-nya, kematiannya pun juga sekarang makin memprihatinkan ya Prof ya. Dan dari teman-teman Sasa sendiri yang jaga di IGD, jaga di ICU itu tuh dari awal tahun ini tuh semakin kewalahan, terutama akhir tahun kemarin, apalagi lagi masa-masanya liburan panjang kayak gitu. Nah, sampai mau ngerujuk ke rumah sakit rujukan aja pun juga sampai udah ngantri-ngantri gitu. Antriannya pun juga nggak sedikit yang puluhan, bahkan sampai ratusan gitu. Nah, kita juga kebingungan kan mau di mana lagi nih. Nah, kita cuma bisa berharap sih ya kesadaran dari masyarakat kita sendiri, mulai dari diri sendiri, kita terus ke keluarga dan di lingkungan kantor itu protokol kesehatannya itu saya himbau tuh harus diperhatikan banget. Jadi jangan sampai kecolongan sekarang nih lagi masanya klaster keluarga gitu, Prof. Terus kalau dari kebijakan di pemerintah juga kan sudah diterapkan seperti PSBB, lalu ini juga kalau kita nggak meningkatkan imun tubuh nih, sebenarnya virus nih sekarang udah di mana-mana, di sekitar kita. Bisa jadi kan kita nggak pernah tahu status kesehatan virusnya di orang di sekitar kita tuh apa gitu kalau nggak dites. Nah, jadi ya di tubuh kita itu sendiri kita harus ningkatin imun tubuh kita. Oke, terima kasih. Kalau dilihat dari aspek pola pengembangan COVID-19, mungkin Dr. Sasa pernah mendengar ya tentang ada sebuah perubahan varian ya. Iya, betul. Ya, coba maksudnya apa? Karena masyarakat mungkin belum tahu tentang informasi masalah ini. Oh, iya. Ada varian-varian. Ya, baik. Jadi dari virusnya itu sendiri, itu kan virus itu dia beda sama bakteri. Dia itu terdiri dari RNA di dalam tubuh kepalanya itu dia ada, kalau manusia itu kan DNA ya, Prof. Jadi berpasangan. Nah, dia tuh RNA, lalu dia diselimuti oleh protein yang bentuk kepalanya, terus dia terdiri dari leher sama kaki-kaki. Nah, yang sekarang lagi strainnya bermutasi kayak gitu, itu tuh perubahan di protein-proteinnya dan di RNA-nya itu karena prinsip hidupnya virus itu sendiri, virus apapun ya Prof, yang nggak cuma COVID, itu tuh dia menyesuaikan lingkungannya, jadi mudah beradaptasi. Kalau misalkan
dia kan seperti musuh nih buat kita. Kalau tentaranya itu senjatanya itu ini, nah dia juga punya pinter nih, dia bikin apa ikatan-ikatan dari protein di RNA-nya dia itu juga berubah biar dia tetap bisa Hidup, ya, melawan betul. kayak gitu. Oke. Ketika masyarakat dalam kondisi kebingungan ya, di satu pihak namanya penanganan COVID belum selesai, adanya varian, belum dalam kondisi ke depan adanya sebuah ketidakpastian ya. Di satu pihak pemerintah telah mencoba untuk menenangkan kegelisahan masyarakat dengan mendatangkan yang namanya vaksin. Nah, vaksin itu adalah merupakan upaya pemerintah dalam rangka untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Nah, posisi kondisi kehadiran kehadiran vaksin oleh pemerintah itu banyak Kontroversi. mendatangkan kontroversi ya. Dan tentunya di Mbak Sasa gimana cara melihat sebuah kondisi ini? Apakah pemerintah terlalu cepat memberikan sebuah informasi, atau kurang sosialisasi, atau mungkin kurang edukasi di aspek ini kepada masyarakat? Karena perlu persiapan, perlu adanya prakondisi. Ya mungkin silakan. Ya baik, kalau saya mewakili dari pemikiran para dokter-dokter tenaga kesehatan ya Prof ya. Dan seperti kita tahu kan tidak hanya COVID, vaksin pun yang jauh sebelum COVID ini pun juga sudah banyak diteliti dan dilaksanakan. Nah sebenarnya apa sih gunanya vaksin itu sendiri? Vaksin itu kan juga bermacam-macam Prof. Jadi ada yang virus yang dimatikan, jadi nanti dia muncul antibodi, dan ada juga jenis yang memang antibodinya. Nah, dengan kondisi yang COVID pandemi ini kan 1 tahun ya ini kurang lebihnya ya. Nah, itu kan juga diperlukan pembuatan vaksin itu sendiri juga perlu waktu gitu untuk meneliti strain-strain virusnya itu tadi, berbagai mutasinya gitu-gitu. Jadi biar kita bisa menerapkan yang pembuat vaksinnya itu bisa mencocokkan dengan virus yang ada di sekitar sekarang ini. Nah, kalau menurut Sasa itu sebuah titik terang, karena satu-satunya bantuan imun buat melawan musuh kita itu tuh vaksin, selain dari imun tubuh yang sudah ada di kita sendiri kayak gitu. Nah, cuma memang balik lagi kalau dari lihat evidence base-nya dan hasil penelitian di berbagai negara kayak gitu, itu kita harus memang kritis gitu, memilih mana yang cocok gitu, dan sudah terbukti efikasi dan efisiensinya. Oke. Jadi kita tetap menghargai namanya upaya pemerintah dalam rangka upaya untuk menenangkan banyak pikiran dan juga perhatian dari masyarakat dengan namanya pada tanggal 13 itu namanya Presiden mencoba menawarkan dirinya untuk divaksinasi awal atau pertama. Dia dalam merupakan sebuah keberanian, posisi karena terlepas dari sebuah keberaniannya Pak Presiden, tentunya masyarakat berhak tahu dan berhak memilih alternatif lain. Nah, ketika ada pilihan-pilihan yang mungkin bisa dikondisikan oleh masyarakat, tentunya di aspek namanya BP POM, terus namanya Bio Farma dan sebagainya, sedikit banyak kan harus ada alternatif, tidak hanya satu merek ya. Nah, mungkin masyarakat bisa memilih, tapi pemerintah telah mencoba untuk menggratiskan ya, dengan sekian juta vaksin. Itu adalah merupakan sebuah upaya di satu pihak. Tapi diharapkan. Tapi di masyarakat juga pasti ada pilihan. Apalagi kalau misalnya orang kaya, kalau misalnya datang untuk gratis, hasil gengsi. Bagaimana?
Kalau misalnya gengsi kan menurut ini banyak pejabat, banyak pengusaha, kan 3 juta kan belum tentu cukup ya untuk mengcover sebelah masyarakat Indonesia. Bagaimana kira-kira? Ya kita harus menghargai sih semua upaya yang udah dilakukan buat kita ya Prof ya, rakyat Indonesia gitu. Kalau dari ketentuan dari WHO itu sendiri itu di atas 50% itu sudah boleh. Jadi ya harapan buat kita nih, apalagi yang alhamdulillah sampai sekarang kan belum pernah terinfeksi, yang masih sehat gitu, kita dikasih nih gratis tentara-tentaranya yang sudah dipersiapkan gitu. Namun sebenarnya vaksin pun juga nggak menutup kemungkinan kita habis vaksin, wah kita jadi kuat, terus kita jadi lengah, udah nggak usah pakai masker lagi, nggak usah cuci tangan lagi kayak gitu juga. Takutnya masyarakat pada kayak gitu kan, Prof. Cuma memang ini harapan sih biar ketenangan buat masyarakat. Jadi sekalipun vaksin itu dihadirkan dan sebagainya, tapi ada sebuah perubahan paradigma budaya yang harus tetap dijaga ya. Bahwa ada kebersihan adalah satu kata kunci. Keduanya tentang jaga jarak dan sebagainya juga kemungkinan bisa juga menjadikan sebuah gaya baru dalam posisi ini. Ya tentunya kita berterima kasih kepada pemerintah dan juga kepada Mbak Sasa telah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh pemerintah itu berdampak positif dan juga kepada masyarakat. Tentunya upaya untuk memperkenalkan vaksin ini dengan cara gratis dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan kita akan terbebas. Dan kita mengatakan wassalam kepada namanya COVID-19. Oke, sekian terima kasih kepada Mbak Sasa, salam sebelumnya dan kepada pendengar di Batavia Channel Radio atau channel khusus. Saya ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.